Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Miftahu Syifa dengan NIM 2287230056. Izinkan saya di sini menjawab pertanyaan yang telah diberikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah landasan pendidikan. Baik, untuk soal nomor 1, sebutkan definisi landasan pendidikan menurut 3 para ahli. Kemudian definisikan kembali menurut pribadi. Landasan pendidikan menurut 3 para ahli. Yang pertama itu menurut Johan Dewey. Menurut Johan Dewey, landasan pendidikan adalah proses pembelajaran yang berpusat pada pengalaman dan interaksi sosial. Dan yang kedua, menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, landasan pendidikan adalah pengembangan kognitif anak melalui tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada Levi Vygotsky, di mana Levi Vygotsky ini pendapatnya sama dengan tadi si Johan tuh. Dia berpendapat bahwa landasan pendidikan itu melibatkan interaksi sosial, yang dimana di sini interaksi antara guru dan murid. Dan landasan pendidikan menurut saya itu adalah pijakan dasar yang secara konseptual digunakan di dunia pendidikan. Tanpa adanya landasan pendidikan itu pendidikan akan berjalan tanpa adanya tujuan. Baik, untuk soal yang nomor 2, sebutkan komponen-komponen dalam pendidikan. Komponen-komponen dalam pendidikan itu yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua itu ada peserta didik, yang ketiga itu ada isi pendidikan, yang keempat ada pendidik, yang kelima itu ada metode pendidikan, yang keenam itu ada lingkungan pendidikan, dan yang terakhir ada alat pendidikan. Baik, untuk soal yang nomor 3, jelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan. Pilar-pilar pendidikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendidikan yang bersifat pengalaman, atau bisa disebutnya dengan learning to know. Learning to know ini itu tuh dia berkaitan dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Jadi di sini siswa itu diajarkan untuk memahami, menganalisis serta merespon terhadap informasi yang ide-ide yang berbeda gitu. Yang kedua itu ada pendidikan yang bersifat berpartisipasi, atau bisa disebut dengan learning to do. Learning to do ini artinya dia itu menekankan pengembangan keterampilan praktis, keterampilan kerja, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif di dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada pendidikan yang bersifat hidup bersama, atau biasa disebut dengan learning to live together. Learning to live together ini dia fokus pada pembentukan nilai-nilai etika dan keterampilan sosial. Yang terakhir, yang keempat itu ada pendidikan yang bersifat menjadi diri sendiri, atau bisa disebutnya dengan learning to be. Di mana learning to be ini dia secara garis bawah itu pentingnya pengembangan potensi individu secara holistik, termasuk aspek-aspek emosional, intelektual, dan lain-lainnya. Baik, untuk soal yang nomor 4, Carter Vigut menyatakan bahwa pendidikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seorang dalam bentuk, sikap, dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Jelaskan maksud konsep ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Menurut ing ngarso sung tolodo itu dia artinya guru atau pendidikan itu harus menjadi contoh yang baik bagi siswa. Maksudnya di sini nih mereka harus memberikan ibaratnya kayak teladan gitu, yang teladan positif dalam perilaku maupun itu perilaku
perilaku, sikap, dan pengetahuan mereka. Yang kedua itu menurut Ing Madyo Mangunkarsa. Artinya di situ dia pendidikan harus mendorong perkembangan semangat. Jadinya di sini nih membangun semangat itu tuh memberikan motivasi dan semangat belajar kepada siswa. Yang ketiga tuh ada Tutwuri Handayani. Artinya pendidikan harus memberikan bimbingan, dukungan, dan pedoman kepada siswa dalam proses belajar. Baik. Untuk soal yang nomor 5, jelaskan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan ilmu dan seni. Pendidikan adalah sebuah proses untuk mewujudkan karakter yang baik. Maksudnya karakter baik di sini nih seperti pengendalian diri, kecerdasan, serta berakhlak mulia. Mendidik sebagai ilmu karena isi pendidikan meliputi landasan keilmuan. Ya. Ilmu itu bersifat teoritis dan praktis, sedangkan pendidikan sebagai seni itu meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan, merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Seni yang dimaksud di sini itu tuh adalah pemberian material yang tepat oleh pengajar dalam dunia pendidikan, terutama sekolah dasar seni. Sekolah dasar seni ini sangat penting karena banyak hal-hal yang didapat siswa melalui belajar seni. Contohnya itu seperti memberikan hak kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan pola pikirnya, dan mampu memberikan pembinaan keterampilan dengan cara membina kemampuan berkarya dan berimajinasi dalam seni kerajinan. Baik. Untuk soal yang nomor 6, apa perbedaan antara landasan historis dan landasan yuridis pendidikan? Landasan historis itu landasan yang nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila itu sebelum dirumuskan atau sebelum disahkan menjadi dasar negara. Tuh. Ya kalau yang kedua itu kalau landasan yuridis itu tuh seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR atau peraturan undang-undang pengganti undang-undang peraturan pemerintah. Baik, untuk soal yang nomor 8, analisis apakah pendidikan di Indonesia? Mohon maaf, untuk soal yang nomor 7, tuliskan peraturan pemerintah atau undang-undang dasar tentang pengertian pendidikan dan pendidikan inklusi. Peraturan pendidikan mengenai undang-undang dasar tentang inklusi itu mengacu kepada peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 2. Di situ menyebutkan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Baik, untuk soal yang nomor 8, analisis apakah pendidikan di Indonesia sudah baik? Analisis pendidikan di Indonesia itu kalau menurut saya kurang baik atau amburadul. Kenapa di sini saya bilang amburadul? Yang pertama itu dari sisi sekolah. Nah, di sisi sekolah ini murid-murid itu masih diajarkan pada semua pelajaran yang dibebankan kepada murid, yang mana artinya di sini tuh murid
menerima semua tugas yang telah guru berikan kepada kita, tapi orang tua itu belum bisa membantu membimbing anaknya secara efektif, ya. Jadi ibaratkan di sini murid itu dipaksa untuk menerima semua beban pelajaran yang mana tidak semua murid itu bisa untuk maksudnya murid itu tidak bisa di segala bidang. Yang kedua itu dari sisi guru. Dari sisi guru ini masih banyak guru yang belum bisa benar-benar mengajarkan kepada muridnya atau belum bisa mengayomi muridnya. Contohnya dalam mendidik, ya. Tetapi di beberapa kasus juga gurunya malah tidak bisa memberikan contoh dan kesan yang baik kepada muridnya. Kenapa begitu? Karena terkesan seperti tidak menjalankan amanahnya gitu kepada layaknya seorang guru gitu. Yang ketiga itu dari sisi orang tua. Menurut saya dari sisi orang tua ini bahwa tadi yang sudah saya sebutkan, orang tua itu belum bisa membimbing anaknya. Artinya belum bisa membimbing anaknya ini, dia tuh belum bisa membimbing anaknya dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Di sisi lain juga orang tua pun harusnya sadar